Apa reaksi kimia yang terjadi dalam pembuatan donat? Donat merupakan makanan yang sangat populer. Donat juga memiliki berbagai rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda-beda. Nah, dalam pembuatan donat ternyata tidak hanya terjadi reaksi kimia saja, tetapi terdapat peristiwa fisika dan biologi. Nah, donat yang mengembang dengan tekstur yang lembut dan berongga-rongga ternyata berhubungan dengan reaksi kimia dan peristiwa biologi dan fisika dalam proses pembuatannya. Bahan-bahan dalam pembuatan donat tersebut terdiri dari 250 gram tepung protein tinggi, 6 gram ragi, 40 gram gula pasir, sejumput garam, 2 butir kuning telur, 30 gram butter, dan 100 gram kentang yang telah dihaluskan. Mari kita lihat peran bahan dasar dalam pembuatan donat. Yang pertama, tepung. Tepung terdiri dari pati dan protein. Protein di dalam tepung ini terdiri dari gliadin dan glutenia. Kedua jenis protein ini dengan adanya air akan membentuk jaringan gluten. Selanjutnya ragi. Ragi adalah mikroorganisme bersel tunggal yang memakan zat pati pada gula. Aktifnya ragi yang digunakan bisa dilihat dari terbentuknya buih pada campuran ragi. Ragi ini akan menciptakan gelembung karbon dioksida yang membuat adonan mengembang. Selanjutnya garam dan gula. Garam dan gula yang ditambahkan pada adonan untuk memberi rasa. Dan dari campuran tepung dan garam ini akan menghasilkan ion yang akan membuat ikatan protein menjadi lebih kokoh. Selanjutnya, mari kita bahas proses demi proses yang terjadi pada pembuatan donat. Yang pertama yaitu pencampuran. Pencampuran bahan-bahan pembuatan donat ini seperti tepung terigu, garam, gula, ragi, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengulunan. Dengan mengulen, kesempatan pada protein untuk membentuk kroslim menjadi lebih besar. Setelah proses pengulunan, adonan didiamkan beberapa waktu untuk memberi kesempatan terjadinya proses fermentasi. Selama fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang terbentuk. Semakin kuat dan elastis jaringan gluten yang terbentuk, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak. Hal ini akan membuat adonan lebih mengembang. Adonan yang sudah mengembang 2 kali lipat selanjutnya dicetak dengan bentuk sesuai yang diinginkan. Setelah dicetak, yang terakhir adalah proses menggoreng. Pada proses menggoreng, ragi yang ada di dalam adonan akan mati. Namun, adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida yang terbentuk menguap dengan adanya panas. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang terperangkap pada karbon dioksida akan ikut mengembang. Kemudian, gula dan asam amino dari protein dengan adanya panas akan mengalami reaksi Maillard. Dengan naiknya suhu, gula yang terbentuk saat fermentasi akan mengalami reaksi karamelisasi. Reaksi Maillard dan karamelisasi akan membentuk berbagai komponen dan aroma baru pada donat. Nah, jadi dari proses pembuatan donat tadi, kita bisa ambil contoh reaksi kimianya, yaitu terjadinya pencoklatan pada saat menggoreng donat. Kemudian, contoh peristiwa biologinya, yaitu ada pada saat fermentasi. Dan contoh peristiwa fisikanya yaitu pada saat pengulanan. Di balik pembuatan donat, ada ilmu pengetahuan.